Katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kita beri tepuk tangan dulu untuk tim altar kita, para pengurus di WL, terima kasih. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita sungguh diberkati, pujian penyembahan yang indah bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati gerejanya ya, untuk terus semakin maju, semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh di dalam iman, dalam panggilan, dalam pelayanan, dan dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Sebab kita tahu Tuhan menyertai umatnya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang membawa saya berada di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan di sini. Terima kasih kepada seluruh pengurus jemaat, terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala yang tidak ada di sini tapi mungkin juga nonton atau di mana saja berada. Tuhan memberkati dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tema tentang ini ya, kuat dan apa? Tidak gentar ya. Nah, itu ayatnya di Amsal 30 ayat 30 ya. Bapak Ibu sudah sering dengarkan hal ini. Dikatakan di situ apa? Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Jadi kita akan belajar tentang karakter singa hari ini ya. Jadi karakter singa bukan karakter singa yang menghancurkan. Ya, bukan singa yang mencabik-cabik. Karena ada ceritanya itu waktu selesai air bah, kemudian Nuh menanam bibit anggur, lalu bibit anggur itu kemudian berbuah menjadi, lalu apa yang terjadi, anggur itu dicampurkan dengan darah domba, ya kan? Dengan darah domba, jadi orang yang minum itu katanya layak untuk perjamuan kudus. Nah, tapi kemudian waktu anggur itu dicampurkan dengan darah monyet, ya lompat kiri kanan, ya artinya tidak setia, dia ke kiri, dia ke kanan, ya. Jadi makanya ada orang biasa bilang cinta monyet, ini ya kiri kanan dia tidak setia orangnya. Nah, tetapi waktu dicampurkan katanya anggur itu dengan darah singa, wah akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia menjadi sangat jahat, ya kan? Sangat jahat. Kenapa? Karena dia akhirnya pukul istrinya, ya. Dia akhirnya bentak-bentak orang, dia akhirnya marah-marah, itu dia saudara. Itu hal yang jahat dari singa, ya kan. Nah, seperti itu saudara. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan itu memilih kita dengan begitu luar biasa. Dan selain dia pilih kita, dia perlengkapi kita dengan kuasanya, ya kan. Makanya kenapa saudara kalau kita melihat mengapa Yesus itu disebut singa dari Yehuda, ya kan. Disebut singa dari Yehuda. Karena itu adalah gabungan dua hal yang saya baca, ya saya buka memang di Google saya baca. Karena itu gabungan dua hal. Yang pertama adalah berkat Yakub ke Yehuda, anak-anaknya, kepada 12 anaknya pada saat itu. Dan kemudian penggenapannya itu ada di Yesus. Jadi waktu berkat Yakub itu dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan bahwa Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam, ya kan? Engkau naik ke tempat yang tinggi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi itu sangat luar biasa saudara. Nah, itu berkat Yakub kepada Yehuda. Nah kemudian itu digenapi di Yesus di dalam Wahyu 5 ayat yang kelima. Dikatakan begini, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Jadi kita bersyukur saudara bahwa singa dari Yehuda, ya kan, dia memimpin kita. Singa itu lambang kepemimpinan saudara, karena dia termasuk predator puncak, ya kan. Kalau kita lihat di dunia Discovery Channel atau kita nonton dunia perhewanan, wah singa itu begitu menakutkan. Kalau dia hadir semua binatang itu lari, semua binatang jadi takut. Ya. Disebut dia predator puncak, pemimpin di hutan, raja hutan. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Yesus pun selain mungkin disebut anak domba karena dia mengorbankan hidupnya sebagai anak domba, tetapi dia memerintah sebagai raja, itu menunjukkan kepemimpinannya, singa yang luar biasa, singa yang perkasa. Nah kita akan belajar hari ini salah satu suku Yehuda namanya adalah Kaleb saudara, ya kan. Tokoh ini tidak terkenal seperti Musa dan tidak terlalu terkenal seperti Yosua gitu ya. Tetapi kita akan lihat namanya Kaleb, ya Kaleb bin Yefune nama lengkapnya.
Dia bukan orang Ibrani asli, tetapi dia dimasukkan ke dalam suku Yehuda. Ya. Nah, ada beberapa arti nama daripada Kaleb. Ya. Pertama, Kaleb itu artinya gagah berani. Ya kan? Gagah berani, seorang yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Itu dia, Kaleb. Jadi sekali lagi, arti daripada Kaleb adalah gagah berani, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Yang kedua, arti daripada Kaleb adalah anjing, ya kan? Karena dia memiliki karakter yang baik, setia kepada tuannya. Kalau saudara lihat dari Yosua, ya, coba lihat di dalam kitab Yosua 14 ayat 14 dikatakan di situ bahwa itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi dari mudanya sampai masa tuanya itu Kaleb itu setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang. Makanya kita bersyukur kalau anak-anak sekolah minggu itu kita bawa kepada Tuhan dan kita selalu doakan dari masa muda mereka. Mereka hidup takut Tuhan dari masa kecil mereka sampai ke usia dewasa mereka, sampai seumur hidup mereka, mereka setia kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa. Nah, kita melihat apa yang menjadi kekuatan daripada Kaleb ini, suatu keunggulan yang luar biasa dari seorang yang bernama Kaleb yang berhubungan dengan tema kita, yaitu kuat dan tidak gentar ini. Ya. Yang pertama adalah bahwa Kaleb punya perspektif atau cara memandang yang kuat di dalam kehidupan. Ya kan? Dia punya cara memandang yang kuat di dalam kehidupan. Saudara bisa buka itu dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai saudara bisa baca dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti baca di rumah saja. Nah, karena di saat itu 10 pengintai membawa berita yang begitu melemahkan. Membawa berita yang begitu membuat tawar hati. Membuat bangsa Israel ingin mundur dan memberontak kepada Tuhan dan Musa pemimpin mereka. Ya, karena 10 pengintai ini melihat tanah yang dijanjikan itu, mereka mengintai, mereka lihat, enggak bisa kita masuk ini. Kan? Karena memang di sana dikatakan, di sana itu tanahnya subur, di sana itu begitu berlimpah susu dan madu, di sana itu pohon-pohonan, buah-buahan begitu luar biasa, ya kan? Begitu menjanjikan tanah itu. Tetapi ya kan kita tidak bisa masuk karena orang-orang yang ada di sana adalah keturunan Enak. Keturunan Enak itu bangsa yang besar yang mendiami tanah Kanaan itu. Dan mereka yang menjaga tanah itu. Mereka lebih besar dari kita. Bahkan dikatakan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini bagaikan belalang. Kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka lebih besar daripada kita. Kita bisa dimakan habis, ya kan? Kita bisa dibunuhnya. Ya itu kata 10 pengintai. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Kaleb tampil beda dengan membawa berita kemenangan yang membawa kehidupan, ya kan? Dan hanya Kaleb yang berkata itu, tidak, kita akan masuk sebab Tuhan telah memberikan negeri itu kepada kita. Kan? Artinya dengan kekuatan yang dia miliki, kekuatan tentu saja dengan kekuatan imannya, ya. Dia berkata seperti itu karena dia punya cara pandang yang kuat di dalam kehidupan, saudara. Nah, bagaimana kita memandang kehidupan ini, saudara? Apakah saudara memandang dengan sisi yang pesimis di dalam hidup ini? Oh, negara kita sedang menuju kepada kehancuran. Oh, dolar udah naik sampai 17-18 ribu. Waduh, sebentar lagi kolaps negara kita. Oh, semuanya akan terimbas daripada perang yang sedang terjadi hari ini, ya kan? Iran lawan Amerika dan harga minyak itu naik dan semua orang akan jadi susah kalau harga minyak naik, semuanya naik, ya kan? Semuanya naik. Kemarin saya pergi beli plastik, harga plastik naik, saudara. Bang, iya Pak, akibat perang, bayangkan saudara, akibat perang. Sudah sampai di pasar semua harga plastik naik, ya enggak apa-apa, ya kan. 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu saya dari Pindrang, pelayanan baru tiba kemarin sore. Nah, 2 minggu yang lalu saya ada di Balikpapan, saudara. Ya kan? Pelayanan di sana bersama dengan teman-teman. Waktu jalan-jalan di kota Balikpapan itu kaget saya. Kenapa? Karena di sana orang antrian minyak. Ya,
antrian minyak. Sama di sini dulu. Tapi di sini sudah lewat paniknya. Waktu mau dengar minyak naik itu panik semua pompa bensin ya pada penuh. Tapi sekarang kan udah normal, toh. Tapi di sana saudara sudah lewat itu paniknya, mereka masih antri minyak. Panjang lagi. Lalu yang kedua waktu lewat putar-putar keliling kota itu, saya lihat di mana, di pinggir jalan itu ada jualan botol, saya pikir apa, minuman kali atau apa warna hijau gitu kan. Ternyata itu Pertalite, saudara. Ya, Pertalite baru dia di botol aqua yang 1,5 liter, kan? Di botol aqua yang 1,5 liter, terus di situ tertulis harga 30.000. Wah, 30.000 harganya, saudara. Jadi bayangkan harga minyaknya udah naik begitu luar biasa. Kalau di pompa bensinnya masih 10.000 memang. Ya. Tetapi saudara lihat hal ini pengaruh berimbas kepada dari perang yang ada, berimbas kepada seluruh aspek hidup orang, ya kan? Sampai kepada ekonomi orang kena imbasnya. Ya, jadi saudara lihat itu, wah saya kaget. Tanya ini Kalimantan. Padahal waktu Ahok kemarin jadi komisaris Pertamina, dia kan bangun itu kilang minyak di Balikpapan begitu besar. Kita lewat di situ besar sekali kilang minyaknya. Ada lewat berapa kilometer itu kilang minyak yang besar sekali. Tetapi di daerah yang dikenal kota minyak itu minyaknya langka, ya kan? Saudara bisa bayangkan, itulah dunia, saudara. Tetapi itulah dunia, krisis akan terjadi dan memang tidak akan semua ini akan tergenapi, krisis akan terjadi. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, akan ada segala hal yang akan terjadi, saudara. Termasuk perang, ya kan? Perang antar motor juga di sini, perang geng juga, ya, bikin kacau orang. Kita jadi takut semuanya. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Makanya kita harus punya perspektif, cara pandang yang kuat di dalam kehidupan, ya kan? Milikilah cara pandang yang kuat seperti siapa? Seperti Kaleb ini. Punya cara pandang yang kuat bahwa Tuhan yang telah mengutus kita, dia pasti akan membereskan semuanya. Amin. Dia tidak akan biarkan. Yang penting adalah dari kitanya. Apakah kita takut? Apakah kita gentar? Seperti yang dihadapi oleh 10 pengintai itu, enggak bisa. Ya, orang Makassar bilang dalam bahasa Inggrisnya nekereka gitu. Enggak berani Kak maju, takut saya, gemetar saya. Menghadapi itu, menghadapi mau masuk ke tanah Kanaan, enggak bisa karena ada yang menjaganya begitu kuat. Satu kali di satu kota di Swiss, kota Virgin ya saudara, itu di Austria sana ya, itu mereka akan diserang oleh tentara Napoleon Bonaparte, ya kan? Jadi tentara Napoleon Bonaparte ini mau serang kota itu dan kota itu berada di satu pulau yang besar, kan? Satu pulau yang besar. Lalu kemudian mereka semua sudah berkumpul. Nah itu hari Paskah. Hari Paskah orang-orang sudah berkumpul. Lalu mereka mendengar kabar bahwa akan ada serangan dari pasukan Napoleon Bonaparte di kota itu. Jadi perahu-perahu pasukan Bonaparte sudah datang dengan tentara-tentaranya, mereka sedang menuju ke kota itu, dan kalau mereka mendarat di pulau itu, yang kota besar juga itu, maka pulau itu akan dikuasai orang-orangnya akan dibunuh. Ya kan? Nah, apa yang terjadi saudara? Akhirnya satu orang tampil. Jadi semua orang di dalam ketakutan, semua orang sedang, aduh bagaimana keadaan kita, karena tentara Napoleon Bonaparte ini dikenal tentara yang sangat sadis, bengis, ya kan, mereka membunuh. Dan mereka pikir ya mereka sudah hilang harapan, habislah mereka, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Satu orang hamba Tuhan, dia tampil berdiri di tengah alun-alun kota dan dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Hari ini adalah hari Paskah. Ini sebenarnya adalah hari kemenangan karena Yesus sudah bangkit, ya kan? Dia katakan begitu. Mari kita, sekalipun hari ini kita mendengar ada serangan dari tentara Prancis, Napoleon Bonaparte yang ingin menghancurkan kita. Tetapi mari hari ini, kalaupun Tuhan izinkan kita mati, ya kita tidak apa-apa. Tetapi kita mati, kita mengandalkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita semua masuk ke dalam gereja, semua penuhi gereja, lalu kemudian kita beribadah, kita memuji, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan di situ. Nah, kapal-kapal ini sudah mulai semakin mendekat, istilahnya mungkin
kalau di Makassar ini di Polres Samalona itu, ya kan, sedikit lagi sudah kelihatan, wah petugas yang ada di mana di pelabuhan sudah berteriak, sudah dekat mi, ya kan, dekat mi musuh tak, ya tuh. Dekat, bagaimana ini? Ya, akhirnya pendeta katakan, sudah kita masuk ke gereja, kita bunyikan lonceng gereja. Begitu semua masuk ke dalam gereja, mereka bunyikan lonceng gereja. Jadi di sana ada gereja Katolik, di sana ada gereja Anglikan, gereja Ortodoks, semua mereka membunyikan. Mereka membunyikan lonceng-loncengnya, karena kan model gereja zaman dulu ya, di Eropa begitu. Ya, mereka bunyikan lonceng gereja, teng tong, teng tong. Jadi satu kota itu saudara berbunyi lonceng gereja. Ya kan? Dan waktu berbunyi lonceng gereja itu otomatis juga didengar oleh musuh, ya kan? Musuh mendengar itu, Napoleon Bonaparte dengar itu. Wah. Lalu akhirnya dia berpikir begini. Wah, jangan-jangan mereka ini membunyikan isyarat, lonceng gereja dibunyikan, ini isyarat bahwa ada teman mereka, ya kan? Jadi kita ini akan dibiarkan masuk ke dalam kota itu, ke pulau itu, setelah itu kita akan disergap dari belakang. Itu pikiran Napoleon Bonaparte. Jadi akhirnya apa yang diputuskan oleh Napoleon Bonaparte? Dia kasih tahu semua sama perahu-perahu tentara-tentaranya, jangan masuk, lebih bagus kita kembali. Ini bahaya, ini jebakan, ini sergapan. Ya kan? Dia takut dan akhirnya dia kembali. Dia tidak jadi serang wilayah Austria, itu saudara. Yang saya mau katakan adalah saudara bahwa di dalam ketakutan, di dalam keadaan yang terdesak sekalipun, di mana lonceng kematian pun sedang dibunyikan oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita, ya kan? Untuk membunuh iman kita, untuk membunuh pengharapan kita. Kita harus punya perspektif yang dalam tentang kehidupan ini. Kalau kita di dalam Tuhan, ya kan? Kita harus tampil membawa pengaruh yang kuat, ya kan? Jadi kuat itu bukan hanya bicara tentang kita ini kokoh tidak goyah, saudara. Tidak. Tetapi kuat itu juga berarti kita bawa pengaruh di dalam hidup ini. Makanya kan saudara sering dengar, wah ada orang kuatnya. Ya siapa orang kuatnya? Orang kuatnya bukan petinju, bukan atlet yang bisa membunuh orang, bukan. Tetapi orang kuatnya ada di balik meja, gitu ya. Orang kuatnya itu seorang pengusaha di sana. Orang kuatnya itu orang yang berbintang, gitu ya kan. Itu bicara tentang apa, saudara? Itu bicara tentang pengaruh. Bagaimana pengaruh kita kalau kita di dalam Tuhan, pengaruh ini yang kita bawa ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut. Makanya kalaupun lonceng kematian dibunyikan di seluruh dunia ini, terjadi krisis, dan krisis, tetapi kita punya kekuatan. Ada lonceng kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena dia sudah bangkit. Amin. Nah, makanya Yesus katakan sebab dia hidup, ada lagu tuh, sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kalau pergi ke kuburnya Yesus di sana, di situ ditulis, dia tidak ada di sini, sebab dia sudah bangkit. Jangan kau cari dia di situ, ya kan? Cari dia di dalam hatimu, dia ada di dalam hatimu, dia dekat di hatimu. Jadi Bapak Ibu memiliki pikiran atau cara pandang yang kuat di dalam kehidupan ini, ya. Bagaimana kita melihat kehidupan ini, sekalipun di sekeliling kita itu begitu mengkhawatirkan, tetapi percaya bahwa kalau Kristus ada di dalam kita, ya kan, kita tidak takut dengan apapun juga. Kita tidak takut dengan situasi, kita tidak takut dengan krisis apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kita tahu Tuhan ada di dalam kita, saudara. Kemarin saya baru pulang dari Pindrang, ada ketemu dengan satu orang, saudara. Orang ini dulunya dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dulunya dia pelayan Tuhan, bahkan dia adalah asisten dari seorang pendeta besar di kota Makassar. Dulunya, ya kan. Sekarang bagaimana dia, saudara? Sekarang dia menikah dengan orang yang lain agama. Ya, dia menetap di kota Pindrang. Oh, kalau bicara dulu, saudara, menggebu-gebu. Oh, dulu saya, Pak. Kalau itu pendeta besar lagi sakit, lagi umpamanya sakit perut, hari Minggu itu, kemudian tiba-tiba tidak mampu khotbah, dia akan suruh saya, kau yang naik khotbah. Ini asistennya, ini gereja besar, saudara, di kota Makassar. Kalau saya kasih tahu gereja, saudara pasti kaget. Karena gereja besar terhitung di kota Makassar, ya siapa-siapa. Wah, kalau saya dulu, Pak, itu Pak pendeta ya, gembala seniorku. Kalau lagi sakit, langsung hari Minggu itu dia begini, khotbah, kau naik ke atas.
ini bahan khotbahku. Jadi dia disuruh baca itu bahan khotbahnya Pak Pendeta, dia langsung naik ke atas. Hebat, seorang hebat kamu. Iya. Kami sama teman-teman bilang, wah luar biasa orang ini dulu ya. Dulunya dia adalah seorang yang menjadi pengaruh bagi kaum pria di kota ini. Kenapa? Karena dia memberi kesaksian bagaimana dia menjadi seorang pria sejati. Dulunya. Tapi tidak enak dengar karena dulunya tuh. Tidak enak dengar itu kalau dibilang mantan pengkhotbah atau mantan pendeta. Tidak enak sekali dengar. Paling enak itu didengar nih mantan preman bertobat. Ya. Tapi kalau bilang mantan pendeta, waduh, bagaimana? Saudaraku, memang kasih karunia Tuhan itu di detik-detik kehidupan kita itu luar biasa, saudara. Sampai detik ini juga kita mengalami kasih karunia. Jadi orang itu, saudara, kemarin akhirnya dia banyak masalah. Terlilit utang yang besar sekali. Dan bulan 5 ini akan jatuh tempo. Nah, kami adakan KKR, seminar KKR. Wah, tantang siapa yang mau maju untuk didoakan. Dia itu, pendeta siapapun datang, tidak mau datang ibadah. Di tempatnya, karena dia punya hotel, di hotel itu beribadah, saudara. Ada tempat ibadah. Siapapun pendeta yang akan datang, termasuk beberapa pendeta besar yang sudah datang di hotel itu, nginap dan mengadakan KKR di situ. Tidak mau dia injak, saudara. Kepahitan sama gereja kali. Tetapi hari itu kemarin, saudara, dia ikut seminar KKR, dan akhirnya terakhir dia maju. Dia duduk di bagian belakang. Akhirnya dia malu-malu, waktu didoakan ada berapa orang yang maju. Lalu kemudian dia maju, tetapi dia duduk, dia maju sampai ke depan paruh saja begitu di kursi depan. Dia tidak berani maju ke depan altar ini, ya kan? Dia malu-malu. Tetapi akhirnya teman datang dan doakan. Waktu didoakan, wah hancur memang, nangis tapi jadinya. Karena dia ingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia sebenarnya orang yang terhilang. Ya, dulunya dia melayani Tuhan. Dulunya dia begitu membawa pengaruh yang baik bagi pelayanan pria sejati. Tetapi hari ini dia terhilang karena ya itu, dia menikah dengan orang lain, ya dengan agama lain, lalu kemudian dia tidak pernah ke gereja, ya tidak pernah membangun hidupnya lagi dengan Tuhan, dia terhilang. Dan hari itu kemarin Tuhan dapatkan dia di Pindrang, kan? Berarti Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan mau menolong dia, ya Tuhan mau menolong dia, sehingga dia ambil keputusan Tuhan, saya mau balik kembali sama Tuhan. Memang ini pergumulan berat karena kan masih ada istrinya, ya toh. Dia masih agama lain itu berat perjuangan, tapi berdoa saja sama Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Kami percaya kami kembali tetapi Tuhan terus bekerja dalam hidup. Karena itu momen di mana hari itu dia boleh terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi memang dulu orang kelihatan kuat, tetapi kalau tidak hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan, tidak setia sama Tuhan, satu kali waktu dia akan jatuh, ya. Dia akan jatuh, bahkan dia akan tergeletak. Tetapi yang penting adalah bagaimana apakah dia mau kembali sama Tuhan atau tidak. Itu tergantung pribadi orang tersebut. Kalau kita pernah jatuh, ya kita akui kita pernah jatuh. Tetapi mari kita kembali sama Tuhan, ya. Jangan ikut di dalam kejatuhan dunia ini, keadaan dunia ini yang akan membawamu semakin jauh dari Tuhan. Yang akan membawamu tidak pernah lagi ikut dengan Tuhan. Tetapi hari ini kalau Tuhan datang sama kita lewat firman-Nya, ya, dia berkata sama Yosua, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, saudara. Percaya kepada Tuhan, sebab sekalipun dunia ini sedang mengalami krisis yang hebat, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya kan? Orang lain boleh krisis, tetapi kita tetap merayakan kasih Kristus dalam hidup kita. Ya Tuhan, yang kedua saudara, yang terjadi dalam keadaan Kaleb adalah prinsip kehidupan Kaleb. Yang kedua, selain dia punya cara pandang yang kuat dalam kehidupan, dia juga berani menghadapi tantangan. Ya kan? Dia berani menghadapi tantangan. Saudara lihat dalam Yosua pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15 di situ. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15,
Di situ dikatakan bagaimana Kaleb itu dia semakin tua di dalam kehidupannya, ya kan? Dia semakin tua dan waktu dia terima janji Tuhan lewat Musa, itu di umur 40 tahun, ya kan? Bahwa kamu akan mendiami negeri itu, negeri Hebron itu, kamu akan diami. Itu umur Kaleb 40 tahun, saudara. Nah, pada saat itu, saudara, berjalannya waktu, maka dia berumur 85 tahun. Tetapi yang luar biasa daripada Kaleb itu adalah, dia berkata, saatnya janji Tuhan itu, lewat hambaku Musa itu, dinyatakan. Berikanlah aku Hebron ini. Kan? Sekalipun umurku 85 tahun, tetapi aku masih bisa bertempur seperti orang yang masih muda yang berumur 40 tahun. Jadi dia semakin tua, dia semakin jadi. Bukan semakin tua, semakin keladi, lain saudara ya. Tapi ada lagunya itu tua-tua keladi, lain lagi itu. Itu lain urusannya itu, ya kan, itu urusan dunianya. Tetapi Kaleb ini semakin tua, dia semakin kuat ya. Dia menantikan janji Tuhan yang diucapkan Musa kepadanya saat dia berumur 40 tahun untuk memiliki tanah pegunungan Hebron itu. Dan itu terjadi di dalam hidupnya. Sebab apa? Dia bukan datang langsung naik masuk ke tanah pegunungan Hebron itu dan dia katakan, nah ini semua milikku yang dijanjikan. Tidak, dia harus bertempur dulu. Di usia 85 tahun dia pergi bertempur lagi, ya kan? Dia bertempur lagi dengan orang-orang keturunan Enak yang ada di situ. Dia kalahkan orang-orang itu, saudara. Dan akhirnya dia menguasai Hebron. Makanya Hebron itu disebut tanahnya para petempur, ya kan? Orang-orang dari suku Yehuda yang ada di situ, yang dikuburkan di Hebron. Orang yang hebat. Daud memulai perintahannya juga dari Hebron, saudara. Jadi para petempur di situ, para pahlawan yang hebat ada di situ. Ini sukunya para petempur, suku Yehuda, dan mereka ada di Hebron. Jadi kalau Kaleb minta Hebron, itu hal yang luar biasa. Karena dia berani menghadapi tantangan. Dia tidak gentar, amin. Dia tidak gentar dengan apapun juga. Makanya dia hadapi semua di dalam kehidupan itu. Selain dia bertempur, saudara, dia tidak gentar. Hal berikut yang dilakukan oleh Kaleb adalah mengapa dia mau berperang di usia tua itu. Mengapa dia mau berperang juga? Kenapa dia tidak bilang saja, kami teman-temanku atau anak-anak muda yang ada di bawah kami pergi berperang. Atau dia tidak santai-santai saja dan dia bilang, atau dia urus cucu saja di rumah toh? Bisa toh? Umur 85 ngapain pergi berperang? Kalau di Indonesia bagaimana Pak Tentara? Umur 85 pergi berperang? Tidak. Pensiun mi, ya kan? Tenang-tenang mi sama cucunya, atau main-main sama cucu, cicitnya lagi kalau sudah ada lagi cicit. Tapi ini 85 dia masih pergi berperang. Kenapa saudara? Sebab di umur itu saudara, dia mau menunjukkan bahwa dia berikan warisan kepada anak cucu yang ada. Bahwa kita punya Tuhan yang kuat, ya kan? Dia tunjukkan, kamu anak cucu saya, kita punya Tuhan yang kuat. Kita dibentuk menjadi petarung, petempur di dalam kehidupan ini. Kita tidak mudah menyerah, ya. Kita harus berani hadapi tantangan. Dia berikan warisan kepada anak cucunya. Selain warisan rohani, hidup takut akan Tuhan. Warisan karakter juga dia berikan. Bagaimana dia menjadi seorang yang setia, yang mengikuti para pemimpinnya dengan baik. Mengikuti Tuhan dan mengikuti pemimpin. Dia juga memberikan warisan semangat bertempurnya, ya. Bahwa di usia 85 juga dia masih bertempur sama dengan dia usia 40 tahun. Jadi dia berikan warisan yang baik kepada penerus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan ini tentu saja harus menular kepada anak cucunya. Namanya warisan, diberikanlah kepada anak cucunya. Sekarang anak cucunya gimana? Mau terima enggak itu? Ya, terima warisan itu. Biasanya orang kalau dibilang warisan, wah cepat saudara. Apalagi kalau warisan tanah, ya toh, kebun, pulau, ya kan, warisan, semua warisan, ya kan, semua warisan. Kalau kami yang di Sangir ini yang kami tolak itu warisan.
dan kakak itu ada di sini. Kami punya pulau sebenarnya, keluarga itu punya pulau, ya kan, diwariskan kepada mama. Mama bilang sudah ndak usah pikir itu, kan kita melayani Tuhan di mana Tuhan. Jadi di Sangir itu kami kalau mau klaim punya warisan punya saudara, tetapi kami tidak klaim. Kami berikan sama keluarga kalian yang karena di sana kalian yang hidup di situ, kalian kelola saja sana sebaik-baiknya. Yang penting jangan bekalai gara-gara warisan, ya toh? Jangan bekalai, jangan baku bunuh gara-gara warisan. Jangan baku bunuh sudah gara-gara warisan. Banyak orang akhirnya gara-gara warisan orang tua dan anak berkelahi, baku bunuh dan semuanya. Kemarin ada pembunuhan ya, Marga Sitio ya. Ada baca. Ini viral itu toh, Marga Sitio. Sampai saya WA saya punya kakak, ini keluarnya Bang Agus kah? Yang di Pekanbaru. Bayangkan anak mantu ya. Bahwa teman-temannya baru dia bunuh itu. Pertuan. Luar biasa itu. Luar biasa jahatnya. Bukan luar biasa baiknya. Luar biasa jahatnya. Nah, mungkin karena sakit hati lah, karena apa. Sudah ditangkap semua. Saya belum tahu motifnya karena apa, belum baca lagi. Nanti sebentar baru dibaca. Tapi saudaraku, wah itulah yang terjadi. Mari kita wariskan hal yang luar biasa. Di Hebron, tempat di mana Kaleb minta itu, tempat Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Di Hebron itu tempat Daud diurapi dan tempat Daud memulai pemerintahannya. Di Hebron adalah tempat dikuburnya para raja Israel, para petempur dan para pahlawan. Luar biasa saudara. Jadi apa yang dia minta, ya tanah yang ada di Hebron itu, sebab di situ dia boleh melihat bagaimana keperkasaan Tuhan lewat hidupnya. Dan dia memberikan warisan yang sehingga mereka tidak takut dengan apapun juga, tidak gentar dengan musuh yang bagaimanapun. Dia siap untuk hadap karena ini. Karena Tuhan ada di dalam hidup daripada Kaleb itu. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita, kita tidak usah takut saudara. Ya. Mau masa lalu panggil-panggil kita, tidak usah takut. Lawan itu dengan iman yang teguh, ya kan? Dalam nama Yesus, engkau tidak berkuasa atas hidupku, karena aku miliknya. Sudah ditebus dengan darah Yesus. Agustinus itu bapak gereja. Ya. Dia punya pengaruh yang luar biasa bagi gereja-gereja pada zaman dahulu. Waktu dia bertobat saudara, dia lewat di satu tempat. Waktu dia lewat di satu tempat, dia dipanggil sama masa lalunya. Siapa masa lalunya? Pelacur-pelacur itu. Waktu dia lewat di tempat itu, ini dia sudah bertobat. Ya. Dia lewat di tempat itu. Lalu pelacur-pelacur itu panggil dia, Agus, Agus. Pak Agus marah sama saya nanti. Bukan Pak Agus yang ini, bukan Pak Agus yang di sini, saudara, bukan. Dia lewat, dia bilang, Agus, Agus. Dia nak mau balik. Lalu, masa kau tidak ingat sama saya? Waduh. Ya kan masa lalu itu tuh. Pelacur-pelacur dipanggil, masa kau tidak ingat sama saya? Nah kita dulu sama-sama. Tetapi dengan keyakinan iman yang teguh, ya kan, dengan kuat dia menolak itu, dia hadapi semua itu. Tidak, itu masa lalu saya, ya kan. Sekarang saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Sekarang saya melayani Tuhan Yesus, saya mau jalan, saya mau cari jiwa, saya mau bekerja untuk Tuhan. Jadi itu saudaraku. Jadi apapun masa lalu yang memanggilmu hari ini, katakan tidak, ya kan. Saya miliknya Tuhan Yesus, saya hanya mengabdi sama Tuhan Yesus. Saya hanya mengabdi kepada Tuhan dan Raja saya, Tuhan Yesus. Dunia, engkau tidak berkuasa atas hidupku lagi, engkau bukan Tuhan dan Rajaku lagi, bukan. Tetapi sekarang Yesus yang adalah Tuhan dan Rajaku. Kita hadapi, berani hadapi saudara. Tidak gentar dengan keadaan dunia ini. Satu kali lagi Martin Luther saudara. Martin Luther, dia didatangi sama iblis, ya kan. Bapak gereja didatangi sama iblis, lalu diberitahukan sama dia tentang dosa-dosanya pada masa yang lalu. Ini dosamu dari kecil, ini dosamu waktu remaja, ini dosamu waktu pemuda, ini dosamu sekarang ini yang kau buat. Bahkan kau bikin pecah gereja ini Katolik dan kemudian buat gereja Protestan, apa semua, makanya namanya gereja Protestan, Protestan, aliran Protestan. Diketahui semua dosa-dosanya, ya kan? Dan dikatakan kau tidak layak lagi, orang berdosa, kata iblis kepada dia. Tetapi apa yang Martin Luther katakan?
Pertama ya, memang dia sedang ketakutan. Waduh, kenapa saya didakwa, kenapa saya dihakimi dan saya dikatakan berdosa dan kemudian waduh saya dikatakan tidak layak dan semuanya. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus menguasai hidupnya dan kemudian dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Lalu kemudian dia bangkit berdiri dan dia berkata sama iblis, "Hai iblis, saya mau katakan sama kau bahwa hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan sekarang aku jadi miliknya Tuhan. Amin. Saya bukan lagi pengikutmu." Ya, saudara. Begitulah cara kita menghadapi dunia ini. Pakai nama Yesus. Nama itu berkuasa. Dan hidupilah. Hidup di dalam Yesus. Amin. Itu yang akan menolong kita. Untuk kita berani, tidak gentar, untuk kita kuat dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah tentang Kaleb. Karakter yang luar biasa dari Kaleb adalah di dalam Bilangan 14 ayat 24. Adalah kesetiaan daripada Kaleb. Bilangan 14 ayat 24. Coba buka. Ada situ. Bilangan 14 ya. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itu janji Tuhan sama dia. Karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dia seorang yang setia. Kaleb seorang yang setia, total dia setia. Ya kan? Dia setia kepada Tuhan. Saudara bisa lihat juga dalam Yosua 14 ayat 9. Jadi Kaleb berdiri menentang 10 pengintai itu, dan di hadapan bangsa Israel dia mempertahankan kebenaran bahwa kita akan masuk dan menguasai negeri itu. Dan ayat 13 dalam Yosua 14 ayat 13 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi dia sah mendapatkan Hebron. Dari janji Tuhan lewat Musa di umur 40 tahun. Dan dia mendapatkannya di umur 85 tahun. Diberkati lewat Yosua. Kan? Tetapi dia mulai dengan hati yang kuat. Hati yang teguh. Tidak mundur. Tidak gentar. Berani berperang, yang berani maju. Berani untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah pergumulan kita, beranilah maju di dalam hidup ini, ya. Jangan takut dengan apapun. Saya akhiri dengan kesaksian ini, saudara. Saudara tahu siapa yang menombak Yesus? Siapa namanya? Ada tahu namanya? Perwira Romawi. Tapi namanya adalah Longinus. Namanya adalah Longinus. Waktu dia tombak lambungnya Yesus itu keluar. Lalu apa yang terjadi, saudara? Itu kena kepada matanya. Waktu kena kepada matanya, sebenarnya matanya hari itu sedang bermasalah. Matanya bermasalah dan waktu kena itu kepada matanya, dia jadi sembuh. Dan di situ juga dia mengaku bahwa benar dia ini anak Allah, ya kan? Apa yang terjadi dengan Longinus, saudara? Itu Longinus nama setelahnya. Ada nama di mana dia jadi perwira, saat dia jadi perwira Romawi itu. Nah, Longinus itu sendiri kan artinya lancip, artinya tombak. Makanya dikatakan dia tombak kan. Itu lancip, dia tombak. Kenapa dia pilih nama itu? Supaya dia mengingat bahwa dia itu punya peran serta di dalam penderitaan Yesus, bahkan dalam kematian Yesus. Dia ingat akan kematian Yesus dalam hidup. Nah, saudara tahu setelah dia bertobat, ya, dia tinggalkan dunia militer. Dia tinggalkan kekaisaran Romawi, militer Romawi, lalu kemudian dia pergi ke Kapadokia. Ya kan, Kapadokia itu daerah mana lagi? Ada drama itu Kapadokia di Iya. Iya, Turki, iya kan. Pergi ke sana, saudara. Lalu dia pergi beritakan Injil. Pergi ke sana, di sana beritakan Injil, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya. Nah, Kaisar Romawi dengar ini. Kaisar Romawi dengar, wah, dia itu dulu mantan prajuritnya. Kemudian dia bertobat, dia jadi pengikutnya Yesus. Lalu kemudian ditahu bahwa dia di Turki, di Kapadokia sana. Akhirnya, saudara, Kaisar Romawi utus tentara. Pergi ke sana, tangkap dia dan bunuh dia, saudara. Akhirnya Longinus ditangkap, ya kan? Dan kemudian dia dibunuh. Penggal kepalanya. Makanya gereja Katolik
menamakan dia, mengangkat dia sebagai seorang santo, Santo Longinus. Ya. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa kesetiaannya kepada Tuhan, ya kan? Dia setia, dia tidak takut mati, sekalipun dia sedang diburu oleh tentara Romawi pada hari itu. Dia tidak meninggalkan imannya karena dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dia maju, dia berani untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Masihkah kita berani beritakan Injil? Atau karena lihat orang luar, wah orang kasar ini, kasar ki, takut kak dia. Ya, toh? Akhirnya kita tidak berani beritakan Injil. Ya. Tapi belajarlah seperti Longinus, bahkan sampai hidupnya mati dipenggal, dia tidak menyangkali Yesus, dia jadi pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar untuk tidak tetap kuat dan tidak gentar dengan apapun. Itulah karakter singa, ya. Yesus adalah singa dari Yehuda yang jadi pemimpin kita. Kita ikuti hidupnya, kita ikuti karakternya. Dia tidak takut dengan kematian, bahkan dia mengalahkan kematian. Dia turun ke dunia orang mati, dia kalahkan maut, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia berkata, aku hidup. Tidak ada lagi jenazahku, mayatku di tempat itu, sebab aku hidup. Dan karena dia hidup, ada hari esok. Amin. Karena dia hidup, ada pengharapan. Dia hidup, ada kekuatan yang kemenangan dalam hidup. Kiranya Tuhan berkati kita, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Mari pemain musiknya dong. Puji Tuhan.